Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yathrib. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yathrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin engkau menemaniku hijrah ke Yathrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah. Sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yathrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar senilai 1 ekor unta. Hijrah dari Makkah ke Yathrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yathrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy, terlebih kaum musyrikin, lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu hal lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku. Pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun non-Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Perkataan yang tidak masuk akal. Pada malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah-kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di kediaman Rasulullah, beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam, lalu menuju rumah Abu Bakar, baru kemudian meninggalkan kota Mekah. Namun Rasulullah hanya manusia biasa yang tidak dapat menentukan takdirnya. Ketika beliau hendak bersiap-siap keluar, terdengar suara desas-desus dari luar rumah. Ternyata para pemuda pilihan kaum musyrikin telah mengepung di sekitar rumahnya. Mereka datang lebih awal dari perkiraan beliau. Para pemuda Quraisy berpencar di sekitar kediaman Rasulullah untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Malam ini Muhammad akan mati di tangan kita. Jangan sampai dia lolos. Benar, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Rasulullah sempat merasa bimbang untuk memutuskan akan keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya.
Lalu turun ayat Al-Quran, surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaburkan pandangan mereka hingga tertidur pulas.